Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Prestalia Dwi dalam Info Jatim edisi 1 Oktober 2022. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan berbagai informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah berharap Aspicom mampu kurangi hate speech, bullying, dan berita hoax. Gubernur Khofifah hadiri peringatan Hari Statistik Nasional 2022. Pemprov Jatim raih penghargaan Media Center terbaik. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info olahraga. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri upacara peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-39 di Gor Ken Arok, Kota Malang, 23 September 2022. Gubernur mengatakan setiap event olahraga diharapkan bisa menjadi bagian untuk penguat prestasi di cabur sesuai dengan kekuatan masing-masing daerah. Mari kita simak liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap Malang Raya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersinergi dalam memperkuat sport industri dan sport tourism. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas 2022 Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Gor Ken Arok, Kota Malang, Jumat 23 September 2022. Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya mengajak semua elemen untuk saling menguatkan dengan memanfaatkan potensi-potensi olahraga yang ada di masing-masing wilayah untuk meningkatkan sport industri dan sport tourism, seperti halnya di Kota Malang yang cocok untuk pengembangan sport tourism. Ia menambahkan bahwa mencetak juara-juara di berbagai bidang olahraga harus disinkronkan dengan sport tourism, sport science, dan sport industri. Demikian Yanu Budiman melaporkan. Kita beralih ke info pendidikan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau Aspicom mampu kurangi hate speech, bullying, dan berita hoax. Hal itu disampaikan Gubernur usai menghadiri seminar nasional pelantikan dan rakernas pengurus pusat Aspicom di Auditorium Dian Universitas Ciputra, lantai 7 Citraland, CBD Boulevard, Surabaya pada Kamis 22 September 2022. Mari kita simak informasinya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau Aspicom mampu kurangi hate speech, bullying, dan berita hoax. Itu disampaikan Gubernur usai menghadiri seminar nasional di Universitas Ciputra, Surabaya. Menurut Gubernur, untuk menghilangkan hate speech, bullying, dan berita hoax itu tidak mudah. Tapi jika Aspicom bergerak bersama, maka persoalan itu akan bisa tereduksi. Dikatakan Gubernur, setiap komunikasi yang terbangun akan memunculkan understanding untuk menghindari mispersepsi dan membangun mutual trust serta mutual respect. Lebih lanjut dikatakan Gubernur, komunikasi yang sukses adalah komunikasi yang bisa membangun koneksitas dua arah, bukan komunikasi satu arah. Maka Aspicom ini sebetulnya punya tugas besar, tugas berat untuk mengurangi hate speech, untuk mengurangi bullying, untuk mengurangi hoax, menghilangkan sama sekali nggak mudah. Tapi paling tidak kalau Aspicom ini bergerak bersama, maka hate speech, bullying, kemudian hoax saya rasa akan bisa tereduksi. Yang penting lagi adalah bahwa setiap komunikasi yang terbangun itu seyogianya akan membangun mutual understanding karena menghindari mispersepsi. Seyogianya akan membangun mutual trust. Seyogianya akan membangun mutual respect. Maka komunikasi yang sukses, komunikasi yang bisa membangun koneksitas. Jadi kan jangan one way traffic communication gitu ya. Kalaupun kemudian terbangun two-way traffic communication atau bahkan multi-way traffic communication, itu ya semua akan produktif. Itu tugas besar kita semua, terutama Aspicom. Dari Surabaya, Muhajir Aldik melaporkan. Beralih ke info kesehatan, Sobat Jatim, peringatan Hari Jantung Sedunia 2022 di Jawa Timur berlangsung istimewa.
Pasalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa goes bareng para dokter jantung di Jawa Timur dan ribuan masyarakat dalam kegiatan Indonesia Heart Bike atau IHB 2022 pada Minggu 25 September 2022. Kegiatan goes ini merupakan rangkaian Hari Jantung Dunia serta dalam rangka hari ulang tahun ke-50 Ikatan Alumni UNER. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak liputannya. Peringatan Hari Jantung Sedunia 2022 di Jawa Timur berlangsung istimewa. Pasalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa goes bareng para dokter jantung di Jawa Timur dan ribuan masyarakat. Minggu 25 September 2022. Kegiatan Indonesia Heart Bike 2022 ini merupakan rangkaian Hari Jantung Dunia serta dalam rangka ulang tahun ke-50 emas Ikatan Alumni IKA UNER. Mengambil start dari halaman Gedung Negara Geraha di Surabaya, Gubernur Khofifah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono, Wakil Sekjen YJI Pusat Novi Ariwibowo, dan segenap kepala OPD serta masyarakat bersepeda dengan menempuh rute sekitar 10 km. Jadi kawan-kawan, seperti yang teman-teman sudah terkonfirmasi, ada 257 miliar program perlindungan sosial yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Timur. Dari 257 miliar, sebagian diantaranya adalah untuk operasi pasar dan pasar murah. Kan tidak semua kabupaten kota pasarnya dijadikan sampling BPS, tapi sama-sama mereka sesungguhnya membutuhkan program penguatan daya beli. Jadi di berbagai event kita juga melakukan pasar murah. Tidak hanya itu, ada pula kegiatan seperti berbagi bahagia dan semangat bagi anak dengan penyakit jantung bawaan, pemeriksaan tensi, cek kesehatan, dan juga senam jantung hingga pasar murah. Dari Surabaya, Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Hari Statistik Nasional 2022. Informasi tersebut akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini. Duh, rere iki. TV kok gambare burek kae iki yo. Apa tak ganti anten gede ben terang. Coba iso terang. Alah, pancet ae TV iki. Jel, napa awakmu iku? Iki gak ndelok, menak anten lho, ben terang gambare. Ojo ngegas lah. Lho ancene gak iso terang kok. Ini lho Jer, masalah tak berang sebelah kiri ta. Gawe anten iki lho Jer. Iso jar pancet gambare lho iki lho ta. Cobaan ta. Lapo ae? Wong arek loro gegeran tok ae. Iki menano anten cak ben terang. Kon ganti anten ping 7 jarang. Gak kira TV-mu iku iso terang. Tukono iki lho. Apa iku cak? STV. Slep. Awas. 2. Tinggal kuning. Kuning. Ya apa gambare? Bening cak. Mantap. Tantretan sejabun temur, jaka lopain, mangken ampun bektona ngangkui TV digital. Sederek-sederek ing tlatah Jawi Wetan, sampun kesupen bilih ing mangke, sampun wekdalipun ngagem TV digital. Rek, peno kabeh aja lali ya. Saiki wis wayahe ganti TV digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saya Hudiono selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat Jawa Timur segera migrasi ke televisi digital. TV digital bersih layarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kalau ada kesulitan, hubungi call center Pemprov Jatim di nomor
15117. Beralih ke info statistik, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Hari Statistik Nasional 2022 di Kebun Raya Mangrove Surabaya pada Senin 26 September 2022. Peringatan Hari Statistik Nasional ini adalah bagian upaya penguatan Pemprov untuk melakukan percepatan Satu Data Jawa Timur. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Hari Statistik Nasional atau HSN 2022 di Kebun Raya Mangrove Surabaya, Senin 26 September 2022. Khofifah meyakini transparansi dan validasi data dari BPS sangat diperlukan sebagai referensi bagi pengambilan keputusan Pemprov Jatim. Tentu kami menyampaikan terima kasih atas peran yang sangat signifikan dari keluarga besar BPS se-Indonesia. Ketika kita cerita statistik, maka kebutuhan Satu Data Indonesia ada di dalamnya. Kalau ini terus bisa diupdate dan bisa dijadikan referensi dari berbagai kebijakan, baik lokal, regional maupun nasional, kita bisa membayangkan betapa efektivitas dan efisiensi sebuah pemerintahan. Begitu juga apa yang diharapkan transparansi dan akuntabilitas. Insya Allah update data, validasi data akan tersupport dengan luar biasa oleh tim statistik yang hari ini memberikan referensi bagi tentu antara lain kami untuk memutuskan kebijakan-kebijakan strategis yang bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan kepada perwakilan kelompok pembudidaya ikan berupa 7.700 benih ikan bandeng, 77.000 benur udang faname, 609 bibit mangrove, dan 400 batang cemara udang. Selain itu, juga ada peninjauan laboratorium mobil klinik yang terhubung dengan sistem tambak lingkungan dalam rangka digitalisasi di masyarakat pesisir untuk perikanan uji air dan uji penyakit ikan. Bersama Kepala BPS beserta jajaran perangkat daerah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah melepas benih ikan bandeng dan penanaman bibit mangrove langsung di lokasi acara. Dari Surabaya, Istik Yanu melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan terbaik pertama sebagai Media Center Provinsi kategori Berita tahun 2022. Penghargaan diserahkan dalam ajang Anugerah Media Center Daerah 2022 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Tangerang Selatan, Banten pada Senin 26 September, Media Center Provinsi Jawa Timur yang dikelola Dinas Kominfo Jawa Timur. Menjadi terbaik pertama di Indonesia dari 143 media center provinsi dan kabupaten atau kota kategori berita. Adapun proses penilaian dilakukan mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2021. Mari kita simak berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan terbaik pertama sebagai Media Center Provinsi kategori Berita tahun 2022. Penghargaan diserahkan dalam ajang Anugerah Media Center Daerah 2022 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Tangerang Selatan, Banten, Senin 26 September 2022. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kadis Kominfo Jatim Hudiono mengatakan, penghargaan media center terbaik ini menjadi pendorong bagi Pemprov Jawa Timur untuk bisa terus dan meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat melalui pemberitaan yang lebih berkualitas.
Media Center Provinsi Jawa Timur terpilih menjadi terbaik pertama di Indonesia dari 143 media center provinsi dan kabupaten kota untuk kategori berita. Proses penilaian dilakukan mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2021. Direktur Pengelolaan Media Kementerian Kominfo, Nursodik Gunarjo mengatakan, media center daerah atau humas pemerintah berperan sebagai ujung tombak dalam mengkomunikasikan program, kinerja, dan kebijakan pemerintah secara cepat, tepat, akurat, dan relevan. Menurutnya, potensi media center bagi lembaga pemerintahan ke depan sangat besar, terutama dalam pemenuhan hak publik terhadap informasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Afrizal dan Rafli melaporkan. Memasuki usia ke-77 tahun, Provinsi Jawa Timur semakin memantapkan langkah untuk bangkit dari segala keterpurukan dari berbagai kondisi selama pandemi COVID-19. Dengan mengusung semangat yang baru, optimis menjadi kata kunci utama yang memberikan kekuatan dan harapan baru bagi masyarakat Jawa Timur. Sejarah Jawa Timur tidak terlepas dari cerita Bumi Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang memiliki wilayah hampir mencakup seluruh Nusantara. Kegagahan dan kewibawaan sejarah ini seolah tercermin pada semangat optimisme di masyarakat Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan tekad Sumpah Palapa yang menjunjung tinggi keteguhan hati atau jiwa yang bersungguh-sungguh pada sebuah keinginan untuk mempersatukan Nusantara. Dinamika Jawa Timur terus tumbuh seiring dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan UMKM yang ikut menopang perekonomian di Jawa Timur. Entitas kebudayaan dan kesenian di Jawa Timur yang heterogen menjadi ciri khas Jawa Timur dalam menguatkan eksistensinya di kancah dunia. Komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan terekspresikan pada pepatah Jer Basuki Mowobeo, yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kegigihan dan perjuangan seolah menggambarkan perjalanan Provinsi Jawa Timur yang berusaha untuk semakin maju. Teriring lantunan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi provinsi yang kita cintai ini. Selamat Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, jaya luar biasa. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Timur, Hudiono, mengukuhkan pengurus KORMI Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Mojokerto periode 2022-2026. Hudiono meyakini setiap ada kegiatan olahraga masyarakat, roda ekonomi juga akan berputar. Tak hanya itu, nilai-nilai sosial dan kekeluargaan di masyarakat juga bisa tetap dijaga. Berikut liputannya. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Timur, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Hudiono, mengukuhkan pengurus KORMI periode 2022-2026 untuk Kabupaten Bondowoso pada tanggal 23 September 2022 dan Kabupaten Mojokerto pada tanggal 28 September 2022. Konsepnya adalah sinergi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, sehingga apa yang diinginkan Indonesia maju, apa yang diinginkan Indonesia sejahtera pasti bisa kalau KORMI dan pemerintah bergandengan tangan. Pertama, bagaimana memastikan pemerintah kabupaten kota pada tahun 2030 seperti Indonesia bahwa 70% masyarakat Indonesia harus sehat, bugar, sehat
Hudiono meyakini, setiap ada kegiatan olahraga masyarakat, roda ekonomi juga akan berputar. Acara-acara olahraga akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, nilai-nilai sosial dan kekeluargaan di masyarakat juga bisa dijaga. Ia pun menegaskan bahwa Kormi akan turut menunjang kualitas kesehatan dan kebugaran di setiap daerah. Ketua Kormi Jatim ini berharap agar pengurus yang dilantik bisa membawa keberkahan menuju Indonesia sehat dan bugar. Dari Bondowoso dan Mojokerto, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Ketua Kormi Jatim, Hudiono, menghadiri peresmian Sasana Duta Tai Chi Indonesia yang berada di Kompleks Perumahan Sentral Porong Sidoarjo pada Minggu 25 September 2022. Berdirinya Sasana Duta Tai Chi Indonesia di Porong Sidoarjo merupakan sasana ke-9, menjadi bukti bahwa olahraga Tai Chi semakin memasyarakat dan makin dikenal hingga pelosok pedesaan. Seperti apa beritanya? Mari kita simak selengkapnya. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Jawa Timur Hudiono menghadiri peresmian Sasana Duta Tai Chi Indonesia yang berada di Kompleks Perumahan Sentral Porong Sidoarjo, Minggu 25 September 2022 pagi. Dalam sambutannya, Hudiono mengatakan, berdirinya Sasana Duta Tai Chi Indonesia di Porong Sidoarjo merupakan sasana ke-9 dan menjadi bukti bahwa olahraga Tai Chi semakin memasyarakat dan makin dikenal hingga pelosok pedesaan. Selain untuk melestarikan eksistensi olahraga yang membuat badan semakin sehat, bugar, dan bahagia, hadirnya Sasana Tai Chi ini juga membantu pemerintah dalam upaya untuk pemulihan perekonomian masyarakat. Menurutnya, acara-acara yang mengundang keramaian sudah barang tentu akan didatangi oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah dan sejenisnya, karena hal itu jelas merupakan pangsa pasar potensial untuk memasarkan produk-produk usahanya. Kegiatan semacam ini itu adalah kegiatan kemandirian. Mandiri dari Tai Chi, mandiri dari individu, bagaimana mereka beli seragam, bagaimana mereka punya niat untuk sehat, ini harus didukung pemerintah. Maka saya di sini, kehadiran di sini selaku Ketua Kormi dalam memberikan penguatan, motivasi, pendorongan agar kualitas kesehatan kebugaran itu makin meningkat. Sementara itu, founder Tai Chi Indonesia Tony Leono mengatakan, berdirinya sasana ini adalah sebagai upaya untuk mengolahragakan masyarakat. Sasana ini berdiri dengan layanan dan fasilitas yang gratis. Ini semua agar Tai Chi yang sejak lahir 700 tahun yang lalu bisa membuat masyarakat semakin sehat. Sasana di Porong ini merupakan sasana ke-9. Duta Tai Chi Indonesia menargetkan pendirian 50 sasana yang tersebar di Jawa Timur, dan pada Maret 2023 mendatang akan ditargetkan 30 sasana telah berdiri. Ini adalah sasana yang ke-9 yang kami buka. Memang awalnya Tai Chi hanya dikenal di kalangan perkotaan. Kami kebetulan dulu lahir dari Lintin. Pada waktu itu cabang kami ada 105 sasana. Tetapi berlanjut dengan waktu yang sudah ada, ternyata kami menemukan suatu gerakan yang sudah diakui oleh pemerintah, yaitu Wushu. Tai Chi dengan gerakan yang sudah teruji, di mana melalui proses yang panjang, umur daripada Tai Chi ini sudah ratusan tahun, dan sudah diakui oleh seluruh dunia bahwa olahraga ini praktis, aman, dan menyehatkan masyarakat. Harapan saya, mudah-mudahan seperti di Nganjuk, Kediri, Tulungagung, ini bakal sasana-sasana yang dalam waktu dekat ini akan kami resmikan. Dengan adanya cabang-cabang Tai Chi di daerah-daerah, maka masyarakat akan lebih mengerti bagaimana olahraga itu sangat vital, sehingga meringankan beban pemerintah untuk masyarakat supaya lebih sehat. Target tentunya menurunkan atlet-atlet muda untuk dipertandingkan di ajang internasional. Karena ini kan internasional. Dan ini pemerintah berharap sekali bahwa dengan adanya pelatihan-pelatihan ini akan terwujud. Buktinya kemarin kami punya anak didik 14 tahun sudah bisa menjuarai juara 1 pedang dan juara 2. Nah, padahal boleh katakan minim. Cuma punya 3 murid karena pandemi.
Ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai pandemi berkurang. Harapan kami masyarakat luas, terutama di pedesaan, itu sasaran kami bisa tumbuh subur. Tony Leono mengatakan, Tai Chi adalah ilmu bela diri asal Cina yang fokus pada keseimbangan energi dalam tubuh manusia. Tai Chi juga dikenal sebagai bela diri yang memiliki manfaat terapeutik atau penyembuhan terhadap tubuh manusia dalam setiap latihannya. Sejumlah penyakit kronis bahkan diklaim mampu dicegah jika rutin melakukan latihan Tai Chi. Dari Porong Sidoarjo, Rijal Gufron melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu agar Anda senantiasa tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Prestalia Dwi beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam optimis Jatim Bangkit.